Selamat pagi semua. Pembelajaran kita pada hari ini dari bab 6, hidup dalam kesetiaan. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur 85 ayat 8 sampai 14, Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Yohanes 3 ayat 16. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan pernyataan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau berkati hati dan telinga kami agar dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami agar kami dapat menanamkan hidup dalam kesetiaan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Yang pertama ada kisah Hachiko. Kisah anjing yang setia bernama Hachiko telah menarik banyak orang secara turun-temurun hingga mengangkatnya menjadi sebuah buku, komik, sampai film Hollywood. Kisah nyatanya dimulai pada 1924 bersama majikannya. Pada 10 November 1923, seekor anjing Akita lahir di Odate, Prefektur Akita. Pada 1924, saat usianya ke 1 tahun, anjing itu diadopsi oleh seorang profesor di Universitas Tokyo bernama Hidesaburo Ueno. Anjing berbulu coklat berkemasan itu kemudian diberi nama oleh Ueno Hachiko. Mereka tinggal bersama di lingkungan Shibuya, Tokyo. Pasangan teman manusia dan anjing ini hampir setiap hari melakukan aktivitas bersama-sama. Hari-hari berjalan seperti itu menjadi rutinitas mereka. Hingga pada Mei 1925, Hachiko mendapati momen yang tidak biasa. Sudah lewat pukul 3 sore, temannya Ueno tidak nampak di stasiun. Pada hari itu, Ueno terkena pendarahan otak yang fatal saat mengajar dan meninggal. Hachiko tidak tahu tentang hal itu, dan dia terus saja menunggu temannya. Saat malam tiba, dia kembali ke rumah. Esoknya pukul 3 sore, dia sudah kembali ke stasiun, berharap Ueno akan berada di sana untuk menemuinya dan pulang bersama. Pada 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan mati pada sebuah jalan di Shibuya. Setahun selamanya, masyarakat membangun sebuah patung perunggu untuk menghormati Hachiko dan kesetiaannya kepada tuannya. Hachiko sendiri hadir pada peresmian patungnya itu. Yakub dan Rahel. Kejadian 29 ayat 13-28 adalah kelanjutan kisah Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Setelah mendengar Esau bertekad untuk membunuhnya, Yakub disuruh ibunya lari ke rumah pamannya Laban. Di Haran, Yakub bertemu dengan Rahel yang berparas cantik, anak perempuan Laban. Setelah bekerja selama sebulan di rumah Laban, Laban menawarkan bayaran kepada Yakub. Yakub setuju bekerja untuk Laban tanpa bayaran selama 7 tahun. Syaratnya hanya satu. Setelah 7 tahun, ia diizinkan menikah dengan Rahel. Namun, Laban adalah orang yang licik. Setelah 7 tahun lamanya Yakub bekerja, Laban memperdayainya dengan menyerahkan Lea untuk dinikahi. Yakub kecewa, namun apa boleh buat, ia sudah resmi menikah dengan Lea. Karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban itu. Karena itulah ia bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Baru setelah itu Laban bersedia menyerahkan Rahel untuk dinikahi oleh Yakub. Kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Orang bisa salah memahami arti kesetiaan dan karena itu bertindak keliru di dalam kesetiaannya. Kesetiaan harus pula disertai oleh sikap kritis. Jadi kita tidak begitu saja mendukung teman kita dengan menunjukkan solidaritas yang membabi buta. Bila apa yang dilakukan oleh temanmu tidak baik atau bukan sesuatu yang memberikan dampak yang positif, maka kamu tidak perlu setia dengan teman-teman kamu itu. Kesetiaan menurut Alkitab. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih dalam bahasa Ibrani. Kata kasih diterjemahkan menjadi keset, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya, kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan, "Aku sayang kamu," tanpa menunjukkan
menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya. Itulah dalam Alkitab. Kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang saat itu hilang. Dalam perumpamaan anak hilang, sikap ini bertolak belakang dengan sikap anak pertama yang tidak senang melihat ayahnya mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan adiknya yang hilang dan kini telah kembali. Nyamanlah jiwaku. Pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 1871, kota Chicago dilanda kebakaran hebat yang menewaskan ratusan orang dan menelan wilayah sekitar 9 km kubik. Spafford ikut menolong orang-orang yang menjadi korban kebakaran itu. 2 tahun kemudian, Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa bersama keluarganya. Ia ingin memberikan liburan yang sangat dibutuhkan keluarganya dan juga kesempatan untuk melupakan tragedi yang menimpa mereka. Juga ingin bergabung dengan sebuah tim penginjilan di Inggris. Istri dan keempat anak perempuannya berangkat lebih awal dengan kapal Phil du Havre, sementara Spafford harus tinggal beberapa hari di Chicago untuk menyelesaikan masalah pembagian wilayah kota setelah kebakaran besar itu. Spafford dan anak-anaknya menabrak sebuah kapal lain. Anna, istrinya, selamat dan mengirimkan sebuah telegram yang kini menjadi terkenal dengan isi yang singkat, "Save Alone," satu-satunya yang selamat. Tak lama kemudian, sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Spafford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya sementara kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anak-anaknya itu. Pengalaman Spafford menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Spafford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago dan kemudian keempat anaknya mati dan tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Ia menghadapi semuanya dengan tabah karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.